Bapak Ibu, saudaraku sama Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, biarlah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sapaan firman-Mu sungguh memberikan kekuatan dan pemulihan kepada kami, bahkan memberikan sukacita kepada setiap orang yang sungguh-sungguh memberikan hati untuk boleh mendengarkan firman-Mu, ya Allah. Karena itu biarlah Engkau sendiri yang boleh berotoritas, berkuasa penuh atas hati dan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh dengar-dengar akan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menyingkapkan kebenaran firman-Mu dan berikan hikmat pengertian kepada kami di dalam kami mendengarkannya. Hati kami siap untuk dicerahmi oleh firman-Mu, ya Allah. Berbicaralah kepada kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, yang sungguh bersuka cita pada malam hari ini, karena lawatan Tuhan ada di rumah kita masing-masing lewat ibadah yang boleh kita laksanakan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk menyempurnakan sukacita kita, karena lawatannya sungguh memperdengarkan firman-Nya kepada kita dari Injil Markus di pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan tertulis di sana. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas kepercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Tentunya yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersukacitalah pada malam hari ini ketika kita boleh mendirikan dan membangun persekutuan yang indah di hadapan Tuhan lewat ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini. Dan saya berdoa untuk kita yang setia melaksanakan ibadah ini, Tuhan sungguh memberikan berkat-Nya kepada kita. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh memberikan kasih, dan sungguh boleh kita nikmati kedamaian dan sukacita itu ada di tengah rumah tangga kita. Malam hari yang indah ini, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita mendengarkan firman Tuhan itu dari Injil Markus, yang adalah epistel untuk kita hari Minggu di dalam ibadah kita di dalam gereja, ataupun itu menjadi pembacaan bagi kita di dalam ibadah Minggu kita. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, untuk hari Minggu ini kita mendengarkan tema Minggu yang mengatakan tetaplah menyuarakan kebenaran. Tetaplah menyuarakan kebenaran. Tentunya tema ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita bagaimana kita senantiasa setia dan taat menyuarakan kebenaran. Tapi ingat, sebelum kita menyuarakan kebenaran, biarlah kita juga mendengarkan kebenaran itu. Dan itu hanya kita peroleh dari Tuhan, si pemilik kebenaran itu sendiri. Firman-Nya lah kebenaran itu bagi kita. Dan setelah kita mendengarkan kebenaran itu, hidupi lah kebenaran itu. Maka ketika kita sudah menghidupi firman itu, maka lebih enak, lebih sukses, lebih berhasil, lebih abdul rasanya kalau kita boleh menyampaikannya. Yang kita dengar, kita hidupi, dan kita sampaikan kepada orang lain. Yang kita terima, kita nikmati, kita hidupi, lalu kita membagikan juga kepada orang lain. Siap untuk itu Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di dalam firman Tuhan pada malam hari ini, kita sudah mendengarkannya, bagaimana sesungguhnya apa yang terjadi di dalam Markus 6 ayat 1 sampai dengan
ayat yang ke-6 itu. Diperlihatkan di sana bagaimana Yesus bersama murid-muridnya. Yesus membawa murid-muridnya ke tempat asalnya yang ada di Nazaret. Nazaret kota asalnya katanya. Dan di sana Yesus bersama murid-muridnya memasuki rumah ibadat. Dan di sana dia memberikan pengajaran. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, ketika dikatakan kita kembali ke tempat asal kita, tentunya ada jiwa yang bergelora, dan pasti kita tidak tahan lagi untuk berlama-lama sampai di tempat asal kita, karena pasti ada sukacita di hati kita ketika kita boleh bertemu dengan saudara-saudara kita yang sudah kita kenal dan yang sudah mengenal kita. Tentu kita kembali ke tempat asal kita, maka rasa rindu itu bisa terobati. Karena di sana masa kekanak-kanakan kita, di sana kita dibesarkan, di sana kita banyak kisah, kenangan di dalam kehidupan kita. Maka kembali ke asal kita, ke tempat asal kita, pasti hal yang menyenangkan. Dan orang di kampung pun, di tempat asal kita pasti menanti dan menunggu kehadiran kita. Itu yang terjadi juga, terutama kepada orang Batak ya. Kalau bisa pulang ke halamannya itu mendatangkan sukacita. Apalagi bisa membawa berkat, bisa mendatangkan sukacita kepada orang di kampung itu, pasti kita disambut dan ingin berlama-lama di sana untuk memperlihatkan bagaimana kita boleh menjadi berkat, membawa sukacita ketika kita pulang ke tempat asal kita. Tapi berbeda dengan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Berbeda dengan orang Nazaret, tempat asal Yesus. Ketika dia hadir di sana, datang ke sana dengan membawa apa yang ada, yang dia miliki, dan dia memberikan itu, tetapi orang Nazaret kurang respon. Awalnya mereka begitu takjub. Awalnya mereka begitu heran karena keberhasilan yang dimiliki oleh anak sekampung mereka. Karena ada nilai plus yang boleh dimiliki oleh Yesus ketika dia kembali ke rumah asalnya, ke tempat asalnya, ke kampung asalnya. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, takjub. Dan memang sungguh indah dikatakan di sana bagaimana Yesus diperlihatkan kembali ke tempat asalnya oleh penulis Markus. Dikatakan sana apa? Tujuannya kemana? Tempat di mana yang dia jumpai? Ke bait atau ke rumah ibadah. Jadi ke rumah ibadah dia boleh bertemu dengan orang banyak di sana, bukan ke lapo, bukan ke kedai, bukan ke tempat-tempat yang lain, tapi pulang ke tempat asalnya, bertemu di rumah ibadat. Sangat indah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan di sana bisa membagi berkat. Orang pada takjub melihat kedatangan Yesus, orang pada takjub melihat pengajaran Yesus, orang pada takjub melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi ketakjuban itu bukan berakhir kepada sambutan yang indah. Ketakjuban itu bukan membawa mereka kepada syukur kalau orang dari kampungnya ada memiliki sesuatu yang lebih. Tapi justru Bapak Ibu Saudaraku, ada kebencian, ada kesombongan, ada iri yang berlebihan dari orang-orang sekampung Yesus atau tempat asalnya Yesus. Yang terjadi di sana apa? Justru pelecehan. Bukankah ini anaknya si Yusuf, Maria, tukang kayu itu? Bukankah saudara-saudaranya Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Kok bisa-bisanya dia memperoleh hikmat? Kok bisa-bisanya dia memiliki kuasa melakukan mujizat? Ini Bapak Saudaraku, pengenalan mereka terhadap Yesus adalah pengenalan kekeluargaan atau keluarganya, profesi orang tuanya. Ini. Padahal Yesus sudah melakukan hal-hal yang luar biasa yang tidak biasanya mereka lihat. Tapi mereka sulit untuk menerimanya. Akhirnya Yesus harus ditolak.
di sana. Dan Yesus katakan memang di mana-mana nabi itu dihargai dan diterima, tapi di dalam kaumnya, di tengah keluarganya, dia tidak dihormati. Yesus bukan mau mencari hormat sesungguhnya di sana. Tapi begitu mereka tidak menerima, tidak membuka hati, akhirnya apa yang terjadi? Dikatakan oleh penulis Markus, akhirnya tidak terlalu banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus di sana. Selain daripada menyembuhkan orang sakit, beberapa orang sakit, dan meletakkan tangannya, menumpangkannya ke atas mereka. Ini Bapak Ibu saudaraku. Maka orang yang menolak kehadiran Yesus akhirnya tidak bisa menikmati lebih banyak berkat-berkat itu. Maka jangan pernah tolak Yesus dari rumahmu ya. Jangan pernah tolak Yesus dari hatimu, dari hidupmu ya. Karena ketika engkau menolak Yesus, maka engkau tidak akan pernah melihat mujizat yang banyak. Maka engkau tidak akan menikmati berkat-berkat yang lebih lagi dalam kehidupanmu. Ingat, Bapak Ibu saudaraku, Yesus yang adalah kehidupan, Yesus yang adalah jalan, Yesus yang adalah kebenaran, Yesus yang adalah Tuhan, harus kita sambut dan harus kita terima dalam kehidupan kita. Jangan pernah menolak Yesus, karena menolak Yesus seperti menolak kehidupan, menolak Yesus seperti menolak berkat, menolak Yesus seperti menolak sukacita. Karena itu Bapak Ibu saudaraku, Yesus tidak pernah tinggal diam meskipun begitu respon kawan sekampungnya secara manusia. Lalu apa yang terjadi? Dia terus mewartakan, memberikan pengajaran itu. Akhirnya dia mengitari dan mengelilingi desa ke desa, dan di sanalah dia memberikan pengajaran itu. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Terus kebenaran itu harus sampaikan meskipun tempat asalnya menolak. Memang sulit ya Bapak Ibu saudaraku. Kalau sudah terlebih dahulu kita membentengi diri kita, ya, mendirikan sesuatu untuk menghalangi seseorang bisa masuk, maka seperti itulah jadinya penolakan yang terjadi. Dan sulit untuk menikmati hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudaraku, malam hari ini, mari buka rumah kita, buka hati kita, buka iman kita, supaya Tuhan masuk. Sambutlah Yesus, ya. Dia akan terus menyatakan kebenaran kepadamu. Yang walaupun sebenarnya kamu tidak menerimanya, tapi dia akan terus tak berhenti untuk menyuarakan kebenaran. Bawalah kebenaran itu sebagaimana Yesus tetap membawa kebenaran, menyampaikannya kepada siapapun. Meskipun ada penolakan, tak itu menjadi alasan untuk berhenti, untuk stop membawa berita kebenaran. Siarkan, masyurkan, perdengarkan, ceritakan tentang, saksikan terus tentang Yesus itu di dalam dunia ini. Meskipun kita harus tahu dunia tidak akan pernah, atau dunia tidak selamanya untuk menerimanya. Tidak gampang dan tidak mudah untuk menyaksikan Kristus itu kepada semua orang. Tapi bersama dengan Tuhan, seperti yang diteladankan oleh Tuhan, tetaplah berjalan membawa kebenaran itu. Dan pasti kebenaran itu harus sampai, karena pada akhirnya Kristus yang berkuasa, dialah yang akan bekerja. Jangan kecut, jangan tawar hati, jangan mundur meskipun engkau ditolak. Karena penolakan itu bukan lagi urusanmu. Asal kamu taat dan setia menyampaikan firman Tuhan. Soal diterima atau tidak, itu Tuhan yang berotoritas dan Tuhan yang berperkara atasnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas firman-Mu yang sudah menyapa kami pada malam hari ini di dalam ibadah rumah tangga kami. Biarlah lawatan-Mu sungguh-sungguh mendatangkan sukacita bagi setiap orang yang mendirikan ibadah rumah tangga di rumahnya pada malam hari ini. Biarlah setiap hati, pikiran, kehidupan, bahkan rumah tempat tinggal dari setiap jemaat-Mu tetap terbuka menyambut kehadiran-Mu, sehingga ketika rumah, hati, pikiran dari semua orang yang boleh mengadakan ibadah rumah tangga ini terbuka untuk Tuhan, maka akan tinggal damai sejahtera, akan tinggal di sana sukacita, dan berkat-berkat Tuhan akan memenuhi setiap rumah yang menyambut dan terbuka untukmu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.